Damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Amin. Dalam kehidupan kita sekarang ini rasanya bahaya ada di mana-mana. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Situasi itu yang membuat orang merasa takut dan khawatir. Kalau sungguh-sungguh bahaya ada di hadapan kita dan mengancam kita, apa yang harus kita lakukan? Menghadapi sendiri dengan alat seadanya rasanya penuh risiko. Minta pertolongan tidak selalu siap dan ada. Ambil langkah 1000 atau lari, tidak jarang peluang itu sudah tidak ada. Terus bagaimana? Adakah penolong dalam hidup kita? Saudaraku, sesungguhnya ini masalah nyata yang sewaktu-waktu bisa terjadi dan mengancam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mencari jalan keluarnya dalam renungan ajaran hidup. Untuk itu, kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami menyadari ada banyak bahaya yang mengintai dan mengancam dalam kehidupan kami. Mohon nikmat-Mu ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami agar kami dapat menemukan penolong dalam hidup kami, yang mengasihi dan tiada henti menolong dalam hidup kami. Setiap hari, bahkan setiap saat melalui firman-Mu yang akan kami terima. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami alaskan. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8 yang tertulis demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan tadi diberi tema masih adakah pertolongan? Saudara, tema ini mengajak kita pada pemahaman bahwa kehidupan ini penuh dengan permasalahan yang membahayakan hidup. Mungkin orang tidak mau mengambil risiko menolong orang lain, atau memang karena begitu berbahayanya sehingga tidak ada orang yang sanggup menolong. Saudara, pemazmur membagikan pengalamannya kepada kita dengan menggambarkan situasi yang terjadi di Yerusalem. Pada orang-orang yang merayakan hari raya di Bait Suci, setelah selesai mereka merasakan suasana yang menakutkan sekaligus mengkhawatirkan. Pemazmur menceritakan ketika pulang melewati pegunungan-pegunungan di Yerusalem, tentunya terlihat indah, tetapi mereka merasakan takut dan khawatir karena ketika mereka melewati sebelah timur dan selatan Yerusalem, terdapat wilayah yang sunyi, di mana ada binatang buas dan penyamun yang menanti mangsanya. Di gunung-gunung itu terdapat pohon-pohon keramat dan mesbah untuk dewa-dewa Baal, yang belum tentu orang bisa melewati tempat itu dengan selamat. Pemazmur menyatakan pertolongan hanya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia sanggup menolong di mana saja, kapan saja, karena semua waktu dan tempat dalam pemerintahannya. Ia pelindung menyeluruh atas umatnya. Tuhan penjaga dan menaungi umatnya di bawah sayapnya yang menjamin ketentraman hidup. Ia juga menjaga dari panas matahari yang bisa mendatangkan sakit. Demikian juga dari sinar rembulan malam hari yang bisa menyebabkan berbagai penyakit.
menurut anggapan kuno. Tuhan melindungi dari kecelakaan, artinya dari hal-hal yang jelek atau jahat yang merupakan pukulan yang bisa merusak hidup. Tuhan melindungi dari keluar bait suci sampai rumah dan tahun depan kembali datang ke bait suci untuk kembali merayakan hari raya. Artinya Tuhan senantiasa melindungi setiap saat. Saudaraku, dalam kehidupan kita kadang berpikir bahwa keluarga, sahabat, kekayaan, jabatan bisa menjadi penolong bagi yang lemah, terbatas dan tidak punya kuasa. Tetapi sesungguhnya Tuhanlah satu-satunya penolong. Dialah sumber pertolongan dalam hidup kita. Puji Tuhan, ternyata Tuhan berkenan menunjukkan pertolongan dan kasih-Nya kepada umat-Nya. Saudara, apa yang seharusnya membuat kita ragu dan khawatir dalam hidup kita? Karena sesungguhnya Tuhanlah di dalam Yesus Kristus telah mengalahkan segala kuasa jahat yang mengancam hidup kita selama ini. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan dalam hidup kita sekarang adalah yang pertama, percaya dan yakinlah akan kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mampu mengatasi, mengalahkan segala kuasa yang mengancam, merencanakan yang jahat, yang akan mencelakai dan menaklukkan di bawah kakinya. Sehingga tidak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan. Yang kedua, hati-hati dengan godaan cobaan yang akan membelokkan iman kita pada kekuatan-kekuatan duniawi, ilah-ilah dunia, kekayaan, jabatan, kemuliaan duniawi yang menggantikan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, yang telah menunjukkan kasih, pelindungan, dan pemeliharaan dalam hidup kita, sehingga kita merasa aman, tentram, dan damai, terbebas dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menunjukkan betapa kasih setia-Mu yang telah melindungi dan menjadi penolong sejati dalam hidup kami. Kuatkan iman kami ya Tuhan, agar kami tidak tergoda ilah-ilah dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas dosa kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.